Stop ekspor gas ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Kenapa? Karena kita butuh. Sejak beberapa hari terakhir, penjualan gas LPG 3 kg di Jakarta maupun di sejumlah daerah diketahui langka dan tidak ada stok. Masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan gas melon 3 kilo yang sangat dibutuhkan dalam sehari-hari. Tidak usah membuat berita hoak, menyalahkan negara tetangga. Pada faktanya, di tempat sendiri aja udah kekurangan gas LPG, ini gimana solusinya? Fakta yang sering terjadi di negara kita, tetapi tidak di negara tetangga lainnya. Lagi-lagi Indonesia warganya harus merasakan kelangkaan gas LPG 3 kilo. Kalau di Malaysia gas LPG 3 kilo itu nggak ada. Video ini untuk edukasi dan informasi. Hah? Bu Sri Mulyani kaget mendengar harga tabung 22.000. Justru saya mah lebih kaget, Bu. Mendengar kata dari Ibu, ternyata harga tabung ini cuma 12.000. Nah, sekarang mah nih, karena Ibu sudah tahu harga tabung ini, tolong diusut sampai tuntas ya, Bu ya. Kasihan nih kami, masyarakat kecil semuanya ya, Bu ya. Ini cekak KTP-nya ya. Harus pakai KTP, ngage ya. Astagfirullah, viral. Antri guys, harus pakai KTP. Astagfirullah. Harus beratur, harus antri, beli gas subsidi. Aduh. Ini benar banget sih, beginilah curhatan sarjana dengan IPK 3,9 nyaris sempurna akan tetapi jadi pengangguran. Ternyata sistem di Indonesia itu memang kacau, bahkan jumlah sarjana yang lulus per tahunnya lebih banyak dibandingkan lapangan kerja. Dan mirisnya, 99% perusahaan adalah UMKM. Yap, baru-baru ini ada sebuah postingan yang membuat banyak orang berpikir bahwa there is something wrong with this system. Ada sesuatu yang salah dengan sistem di negeri. 800.000 sarjana nganggur di Indonesia, bahkan banyak dari mereka yang IPK-nya nyaris sempurna, punya sertifikat magang, sertifikasi resmi leadership experience, dan masih banyak lagi tapi 6 bulan apply pekerjaan gak dapat. Ternyata menurut data dari BPS, 99% perusahaan di Indo masih UMKM. Pertumbuhan industri per tahunnya cuma 3,5% aja. Artinya lapangan pekerjaan itu lebih kecil dibandingkan jumlah sarjana yang baru lulus per tahunnya. Akibatnya, banyak yang memutuskan pergi ke luar negeri dan banyak pengangguran tiap tahunnya. Bahkan ada fakta yang mengejutkan bahwa mengapa 99% perusahaan di Indonesia itu masih berbentuk UMKM. Karena tentu saja banyak yang menghindari pajak. Lagi-lagi apa? Yap, benar. Masalahnya adalah pada sistem di negeri ini. Kok Bu Sri Mulyani kaget sama LPG 3 kilo yang dijual 20.000? Padahal ibu ini kan Menteri Keuangan. Harusnya ya tahu gitu loh kondisi di lapangan. Bukannya malah baru sadar sekarang. Jadi gini ya teman-teman, dimana Bu Sri Mulyani ini bilang harga asli LPG 3 kg itu 42.750 perak per tabungnya. Tapi karena dapat subsidi dari pangkalan resmi, harganya itu jadi 12.750 perak. Masalahnya di masyarakat itu harga jualnya bisa sampai 20 hingga 22.000 per tabung. Bu Sri Mulyani juga kaget karena subsidi LPG dan solar ini banyak dinikmati kelas menengah. Tapi pertanyaannya Bu, siapa yang salah berarti? Ya kalau kita bilang ke pemerintah, karena dari dulu sistem subsidi ini kan memang nggak pernah dibenahi gitu loh. Udah tahu ada mafia distribusi, kok masih kaget dengan harga LPG yang naik di pasaran? Harusnya pemerintah ini bukan cuma buat soal hitung-hitungan angka di APBN teman-teman, tapi juga cek ke lapangan langsung, biar tahu subsidi ini benar-benar tepat sasaran atau enggak gitu loh. Jangan-jangan yang lebih untung justru para spekulan dan penguasa pasar. Nah, kalau menurut kalian nih ya, subsidi LPG ini masih efektif atau cuma jadi ladang cuan buat orang-orang tertentu doang? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya. Udah denger belum, Rin? Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani kaget waktu tahu kalau harga LPG 3 kg Rp22.000, padahal aslinya itu cuma 12.700. Gila, Ri, itu jauh banget dari harga aslinya. Ini seriusan, Menteri Keuangan gak tahu. Iya, jauh banget kan. Bahkan di Kalimantan Timur itu harganya Rp45.000. Tutur netizen. Dan Ibu Sri Mulyani baru mengetahui ini dalam rapat beberapa waktu lalu. Karena menurut Ibu Sri Mulyani, negara sudah kasih subsidi sebesar Rp30.000 per tabungnya. Yang artinya kalau diterima di masyarakat itu harganya jadi 12.700. Tapi mengapa pada saat sampai di masyarakat malah dijual 22.000, ada yang 30.000, ada yang 45.000? Wah, ini sih netizen pasti geram banget karena pengawasannya itu nggak ketat. Itu dia, akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ada semacam permainan harga di dalamnya. Harusnya penyalurannya dievaluasi dan harus diperiksa semua yang terlibat di dalam pendistribusian tabung gas ini. Karena kalau seperti ini terus, negara yang rugi dan masyarakat juga rugi banget. Kalau dari segi pendapat saya, cobalah studi banding atau belajar ke negara tetangga, di mana sistemnya yang begitu sangat luar biasa, tidak pernah ribut-ribut soal gas bersubsidi. Negara tetangga juga ada gas bersubsidi, tapi gasnya itu lebih besar, tidak 3 kilo, tetapi
Masyarakatnya juga tidak pernah keco-keco, oh mengalami kelangkaan gas, enggak. Tetapi di negara kita ini sering terjadi. Baru semalam membuat berita heboh. Malaysia panik, Singapura panik. Gas kita tidak akan dikirim ke negara tetangga. Ujung-ujungnya pula masyarakat kita yang kekurangan gas. Waduh. Memang kadang-kadang netizen yang ada di negara kita itu kalau kita berbicara fakta justru lebih percaya kepada orang-orang yang berbicara bohong. Kalau saya membandingkan dengan negara tetangga lainnya, ujung-ujungnya komentarnya, kamu nggak usah banding-bandingkan dengan negara lain. Indonesia bos beda, negara luas, lain dengan negara yang kecil-kecil. Kita bisa belajar dari negara tetangga kita, yang dimana mungkin sistem-sistemnya itu lebih canggih daripada negara kita dan tidak perlu gengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Beberapa tahun yang lalu media-media di Indonesia itu kan begitu heboh memberitakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pusat semikonduktor yang merajai di seluruh dunia, kemudian akan membuat kilang besar untuk industri semikonduktor dan berbagai lain jenisnya. Tetapi ingat, pada faktanya justru Malaysia yang lebih maju ke hadapan. Ini kita berbicara fakta ya, bukan istilahnya membangga-banggakan negara tetangga, tetapi dari segi kemajuan ekonominya negara kita tertinggal. Dan ini juga sudah dibahas oleh beberapa YouTuber edukasi Indonesia ya. Namun sayangnya kadang-kadang masyarakat kita itu seolah-olah meremehkan berita-berita yang sesuai fakta. Dan pada faktanya di negara kita pengangguran juga banyak, kemudian dari segi kelangkaan gas yang sering terjadi juga berulang-ulang kali sering terjadi. Kemarin kan baru heboh saja ya, wah Indonesia tidak perlu untuk kirim pasokan gas ke sana ke sini. Nah, di negara sendiri aja pada faktanya kok bisa-bisanya kekurangan. Lebih-lebih lagi kalau tiba-tiba menterinya kaget. Kalau menterinya kaget, apalagi masyarakatnya. Waduh, ini bagaimana sih? Langsung kita simak berita fakta-fakta. Dan faktanya kita memang tertinggal dari negara tetangga Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ternyata para investor lebih memilih di negara tetangga dibandingkan dengan di Indonesia. Ada apa ini semua? Good news Malaysia, congratulations buat Malaysia. Jadi kerajaan Malaysia betul-betul luar biasa hebat dan betul-betul luar biasa pintar. Karena apa? Berkat Malaysia ya, Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pusat produksi teknologi tinggi, menjadi pusat AI, pusat produsen semikonduktor nomor 1 di dunia. Wah, kok bisa ya? Gimana Indonesia bisa jadi sehebat itu dan hubungannya apa sama Malaysia? Makanya lu jangan di skip video ini and let's check this out. Jadi teman-teman udah tahu kan Indonesia itu adalah negara superpower yang sangat canggih utamanya di bidang investasi. Bahkan dari bertahun-tahun lalu kalau lu lihat headline surat kabar itu bunyinya seperti ini. 2023, RI dipilih Amerika Serikat menjadi destinasi investasi untuk bisnis chip semiconductor. Wow. Hebat banget loh. Ingat loh, bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Vietnam, tapi Indonesia. Maju dikit ke 2024. Jokowi ungkap semikonduktor jadi masa depan industri Republik Indonesia. Wow. Wah, ini keren banget nih guys. Indonesia itu jadi masa depan, tulang punggung dunia nih Indonesia nih. Dan lebih hebat lagi apa? Menko Erlangga itu udah pernah bilang juga, dia menargetkan RI menjadi pemain utama di industri semikonduktor. Jadi semikonduktor itu kayak microchip ya, kalau lu nyetir mobil, pakai laptop, pakai handphone, bahkan kulkas aja udah ada microchip sekarang. Nah, Indonesia bakal jadi pemain semikonduktor paling hebat di dunia, nomor wahid lah. Ini hal yang luar biasa nih buat Indonesia. Tetapi ini adalah sebatas cita-cita belaka. Tetapi itu semua masih dalam cita-cita, ya Allah. Ya memang tidak bisa dinafikan ya, media-media yang ada di negara kita itu belum apa-apa. Tajuknya, tulisannya sudah bikin heboh masyarakatnya, seolah-olah itu sudah nyata. Kalau di negara tetangga,
kalau belum nyata, dia nggak berani menuliskan sesuatu itu seolah-olah sudah nyata. Tapi kalau di negara kita, hal itu menjadi biasa. Belum dibangun, belum diapa-apakan, tapi beritanya sudah menggemparkan dunia. Jadi lebih banyak ke berita yang heboh daripada fakta dan kenyataannya. Oke, langsung kita lanjut reaction video selanjutnya. Kok bisa sih Indonesia tertinggal 20 tahun dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Harusnya Indonesia, negara yang super power, sumber daya alamnya melimpah, dan segala kekayaannya, harusnya kan bisa menjadi panutan di Asia Tenggara. Bukan sebaliknya. Tapi kalau koruptornya kok luar biasa ya. Kenapa? Karena kenyataannya nih baru ganti tahun ya, dalam hitungan minggu ya. Beberapa minggu yang lalu baru aja keluar berita bahwa Nvidia bukan investasi di Republik Indonesia, tetapi bakal membangun pusat AI di Vietnam. Dan bukan cuma itu. Walaupun Indonesia menjadi pasar terbesar Apple di Asia Tenggara, tetapi Apple malah memilih membuat pabriknya di Vietnam. So, sebelum kita ngomongin industri teknologi tinggi, kita ngomongin industri handphone aja dulu ya, baru buat halo-halo. Itu ternyata Apple nggak bikin di Indonesia, tapi malah memilihnya buatnya di Vietnam. Oke lah kalau gitu kita kalah sama Vietnam. Oke lah, memang kan Vietnam negara hebat, negara maju. Mereka negara komunis, mereka korupsinya lebih rendah dibanding Indonesia. Jadi wajar lah kalau Vietnam lebih canggih dibanding Indonesia. Tapi minimal kita bisa kalahin Malaysia lah. Jangan takut dulu, jangan pesimis dulu sama Indonesia. Sekocak-kocaknya Indonesia ya, pasti masih bisa lah bersaing lah dengan negara tetangga Malaysia. Makanya gue kaget ketika muncul berita seperti ini. Ternyata banyak investor asing yang tadinya memilih investasi di Indonesia, investasi AI dan semikonduktornya dipindahkan ke Malaysia. Bahkan headline di CNN mengatakan bahwa Malaysia menjadi favorit investor teknologi AI. Dan bukan cuma itu, bahkan CNBC membuat suara yang paling kencang bahwa asing makin kencang serbu Malaysia. Ini bukti baru bahwa RI ini cuma diperas. Maksudnya cuma diperas ini bukan jeruk ya guys ya, bukan jeruk anget diperas campur gula jadi enak. If they could have just squeezed us like an orange and squeezed the juice out, I think the juice would have been squeezed out of us. And all the goodness would have been sucked away. Maksudnya RI itu cuma diperas jadi konsumen doang, jadi market doang. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Ya sebelum lu ngomong kok bisa dulu, gue mau bilang dulu Malaysia ini memang hebat banget. Ternyata di belakang layar lu gak pernah denger. Tapi gue bisa bilang, kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya. Komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gua itu Intel ya. Nah sayangannya Intel itu AMD. Gua kaget ketika gua bikin komputer, gua gak mau pakai Intel, gua mau pakai AMD. Gua lihat made in-nya apa? Ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya, yang tadinya mungkin agak tumpul sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi sih anak investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gue dapet Google, oh gue udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok sama rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya yang berhasil mendapatkan investasi senilai 2 billion dollar untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, Malaysia udah yang goyang-goyang orang Indonesia,
Yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia. Tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok, ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect, kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi gak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Apa yang kita harus pelajari? Lihat sisi positifnya. Sisi positifnya orang Indonesia mungkin besok bisa investasi di jarum suntik untuk memperbesar silikon. Itu bagus gak tuh? Apa dilihat aja? Enggak ya? Gak bagus ya? Lu lihat sisi positifnya lah. Sisi positifnya bahwa makin banyak investor asing yang percaya untuk menaruh duitnya ke Asia Tenggara. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sayangnya bukan di Indonesia. Nah, yang jadi 20 tahun yang lalu, kata Masnya, Indonesia hanya berhasil menemukan cangkul, sedangkan Malaysia sudah menemukan chip yang paling berteknologi, yang paling dibutuhkan di segala industri, dan pada faktanya sekarang kita tertinggal jauh dari Malaysia. Nah, orang Indonesia hanya bisa ngata-ngatain Malaysia tetapi tidak pernah belajar sisi positifnya dari Malaysia. Ini pemikiran yang sangat bijak. Konten edukasi ya seperti ini, Masnya yang menunjukkan sisi kemajuan negara tetangga di mana kita juga harus berperan aktif dalam pembangunan bangsa untuk memajukan negara kita, bukan hanya joget-joget di TikTok. Beras habis, live solusinya. Ujung-ujungnya apa? TikTok lebih memilih berinvestasi di Malaysia. Ini keren, luar biasa loh. Ini membuktikan bahwa sumber daya manusia yang ada di Malaysia memang luar biasa dan lebih bisa dipercaya oleh para investor dari perusahaan-perusahaan dunia. Wow, keren ya. Indonesia hanya sebatas menulis kata-kata di media. Tapi tak apa, insya Allah kedepannya kalau kita memang benar-benar ingin berbenah, benar-benar ingin maju, pasti akan maju ke hadapan juga. Tapi sayangnya konten-konten edukasi seperti ini lebih banyak dikomentari hal-hal yang perkataannya kurang bagus, padahal konten mengedukasi. Kalau saya membandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia, dari sistem-sistemnya itu pun juga dikatakan kamu tinggal aja di sana, nggak usah pulang. Padahal saya menunjukkan sisi positifnya. Ini loh negara tetangga kita dengan segala kemajuannya. Kenapa di era kemajuan teknologi sekarang negara kita masih tertinggal? Begitu loh, masih percaya ada Mbah Dukun yang sedang ngobatin pasiennya. Masih percaya seperti itu. Nggak usah percaya seperti itu. Ini sudah zaman kemajuan. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Katanya sih Indonesia mendapat 13.000 triliun dana investasi. Wow, luar biasa. Berita-berita seperti inilah yang paling banyak disukai oleh netizen Konoha. Sehingga seolah-olah negara kita maju superpower. Wow, luar biasa. Sehingga orang-orangnya malas belajar. Ini dia, Indonesia dapat dana investor 13.000 triliun, bayangkan. Bukan main-main enggak. 300.000 triliun, negara tetangga pasti ketar-ketir melihatnya. Tapi ketar-ketirnya itu tertawa mereka karena orang-orang kita mudah dibohongi berita bohong. Indonesia menuju era keemasan, Prabowo gaspol, dunia ikut. Wow. Oke, kita harus sepakat soal satu hal. Prabowo itu bukan presiden kaleng-kaleng. Dari awal, beliau bukan cuma bicara soal visi, tapi langsung tancap gas eksekusi. Dan hasilnya, investasi jumbo, hubungan internasional makin kuat, ekonomi siap tancap gas. Jangan salah, ini bukan sekadar pencitraan atau basa-basi diplomatik. Ini kerja nyata. Diplomasi yang dilakukan Prabowo itu bukan kunjungan seremonial penuh basa-basi, tapi pertemuan strategis yang benar-benar membawa hasil buat Indonesia. Duitnya nyata, proyeknya jalan, manfaatnya langsung ke rakyat. Baru beberapa bulan duduk di kursi RI 1, Prabowo udah nge-goal in investasi sebesar 905 triliun rupiah di tahun 2025. Dan ini baru awal. Tahun 2029, targetnya 1032 triliun rupiah.
Total 5 tahun, 13.000 triliun lebih. Jangan salah hitung. Bukan miliaran, bukan triliunan kecil-kecilan, ini belasan ribu triliun. Nah, pertanyaannya, dari mana duit segede ini? Jawabannya ada di lawatan internasionalnya yang ciamik. Lihat aja kunjungannya ke Cina, Amerika, Timur Tengah, India, Malaysia, semua ada hasilnya. Cina, gaspol. 7,46 miliar dolar Amerika Serikat investasi masuk. BYD udah beli lahan di Subang buat bikin pabrik mobil listrik. Ini bukan sekadar janji politik. Tanahnya udah dibeli, pabriknya segera dibangun. Amerika, perusahaan besar siap masuk di kuartal pertama 2025, meski namanya masih dirahasiakan. Timur Tengah, nggak mau kalah. Mega investasi udah disiapkan buat sektor energi dan infrastruktur. Dan yang paling panas, India. Indonesia lagi negosiasi buat beli rudal BrahMos. Ini bukan sembarang rudal, ini rudal jelajah supersonik hasil kerja sama India Rusia. Artinya, Indonesia makin kuat, makin disegani di Asia. Diplomasi Prabowo, gaspol, langsung hasil. Ada yang bilang, presiden ke luar negeri kerjaannya cuma jalan-jalan. Salah besar. Ke Cina, pulang bawa duit miliaran dolar. Ke India, pulang bawa potensi alutsista canggih. Ke Malaysia, hubungan regional makin kuat. Ke Amerika dan Timur Tengah. Duit gede udah antre masuk, ini bukan kunjungan iseng. Ini bukan selfie-selfie doang, ini strategi, ini kerja keras. Ini hasil nyata. Dibanding pemimpin-pemimpin sebelumnya yang negosiasinya panjang tapi realisasinya entah kapan, Prabowo beda. Eksekusi cepat, hasil konkret. Aduh, saya hanya bisa beristighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa sih segelintir YouTuber kita di Indonesia suka membuat pernyataan bohong? Apalagi selalu mengatasnamakan nama Pak Prabowo, selalu menjual nama Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo tidak pernah mengungkapkan statement-statement seperti itu, tidak pernah berbicara di media resmi seperti itu. Pak Prabowo kunjungan ke negara-negara luar itu untuk menjalin kerjasama yang dimana saling menguntungkan, dan nilainya berapa itu pun juga belum dijelaskan. Ini segelintir YouTuber kita selalu membuat video-video yang seolah-olah negara kita ini maju pesat, perkembangannya luar biasa. Ini dampaknya sangat-sangat tidak bagus loh. Dan ramai yang percaya, ratusan ribu bahkan jutaan yang menonton. Ujung-ujungnya nanti masyarakat yang sudah mengkonsumsi berita-berita seperti ini jadi malas belajar, jadi malas segalanya karena merasa seolah-olah pemerintah sudah berbuat luar biasa. Kemajuan negara kita itu bukan bergantung kepada pemerintahnya saja. Kita juga sebagai masyarakat harus ikut berperan. Nggak usahlah kita istilahnya berperan dalam segi hal yang rumit-rumit. Satu, kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya. Itu pun juga termasuk ikut berperan dalam kemajuan bangsa. Memang terlihat sepele, tapi akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Dari segala kekurangan yang ada di negara kita, kemudian kemajuan negara tetangga makin luar biasa, kita sebagai masyarakat juga tidak harus pesimis, tetap berjuang dan ikut berperan dalam kemajuan negara kita. Dan jangan mudah termakan dengan berita-berita yang bohong. Cukup sekian, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi. Dan kiranya sahabat-sahabatku suka dengan konten reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Ya, mau nggak mau, faktanya kita juga tertinggal dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia.